Baik. Apa yang bisa dicontoh dari baju besinya Nabi? Ya tadi terkait dengan tawakal, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya bab yang ke-16, topi besi. Kalau tadi baju, sekarang topinya, helm. Sekarang helm, ya. Tapi sini bahasanya adalah mighfar. Mighfar itu alat untuk menutupi. Ya. Kan kalau dosa itu diampuni ghufira. Ya. Ghufira itu diampuni. Bagian ulama mengatakan kalau maghfirah itu dosa ditutupi. Berarti dosanya masih ada atau tidak? Jadi masih ada, tapi ditutupi gitu oleh Nabi. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalkan al-afwa, ya, kayak kita kalau Ramadan apa doanya? Allahumma innaka afu. Kalau afu itu bukan hanya ditutupi tapi dihapus. Ya. Makanya asal kata dari kata ghafara itu adalah menutupi. Ya. Alat yang dipakai untuk menutupi kepala, nah itu juga bahasa Arabnya mighfarun. Mighfar, alat untuk menutupi. Jadi isim alat kan? Ya, mighfarun dalam tasrifnya begitu. Ya. Yang berarti penutup. Jadi Rasulullah SAW selain memakai baju besi juga memakai penutup kepala. Ini juga sekali lagi bagian dari tawakal, kesempurnaan tawakal. Ya. Tetap al-akhdhu bil asbab tadi. Ya, untuk terlindung dari tebasan, terlindung juga dari panah, ya, dan lain sebagainya. Karena kepala ini daerah yang paling yang paling vital. Kalau kena apapun, misalnya kena panah, ya 90% mengakibatkan matinya itu. Bahkan bisa 100% gitu ya. Tembak langsung mati. Ya, kayak sniper dan lain sebagainya itu kan ininya kepala itu sasarannya. Ya, dan dalam perang ini juga dalam perang maksudnya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ketika perang itu kita diperintahkan untuk mengarahkan pedang itu ke leher sebagai tonggak kepala. Ya, kata Allah, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullaban. Ya, karena daerah kepala atau leher ke atas itu udah daerah sentral. Kalau di situ terluka maka akan mengakibatkan kematian. Dan secara khusus memang kalau leher yang ditebas itu rasa sakitnya itu sebentar. Ya. Kalau leher ditebas nih, fawqal a'naq tuh di sini nih. Ya. Itu ketika dia mati itu tidak merasakan sakit. Makanya kisos sini langsung. Jadi saraf-saraf sakit dari otak ke tubuhnya itu atau dari tubuh ke otaknya itu nggak ada. Terputus maksudnya. Ya. Dan Islam juga melarang pembunuhan secara pelan-pelan atau mutilasi. Jadi kalau mau mengkisos ya harus sekali mati. Termasuk juga membunuh ataupun menyembelih binatang-binatang yang lain. Kenapa harus pisau yang tajam? Itu supaya sekaligus memutus 3 saraf dan urat-urat yang lain. Oke, hadis yang ke-112 ini tentang al-mighfar atau mighfarun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
topi besi penutup kepala Rasulullah SAW yang mulia. Haddatsana Qutaibah, dari Qutaibah ibnu Sa'id, dari Malik ibnu Anas, dari Ibnu Syihab, dari Anas ibnu Malik. Nah, ini beda ya. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Dua-duanya ulama hadis juga. Ya, Malik bin Anas ya Imam Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Ya, maulan Nabi, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah, ya, nanti akan dijelaskan di hadis yang kedua. Masuk Mekahnya itu kapan gitu ya. Kalau di sini kan masuk Mekah aja. Wa alaihi mighfarun. Ketika itu Nabi menggunakan pelindung kepala atau menggunakan topi yang terbuat dari besi, yang terbuat dari baja. Tidak dijelaskan di sini bentuknya ya. Tapi kemungkinan dia baja, plat baja. Maksudnya dari plat baja. Pernah lihat nggak sih yang film kayak film-film Salahuddin gitu ya, pakai helm ya, yang kadang di depannya ada ininya sampai sini. Ada ininya. Itu untuk melindungi ini juga. Kalau ada tebasan di mata ya dia akan terlindungi oleh besi itu. Yang kelihatan cuma wajahnya aja. Nah, itu namanya mighfar. Faqila lahu, lalu diinformasikan kepada Nabi ketika Nabi masuk ke Mekah, ya, disampaikanlah informasi kepada Nabi, hadza ibnu Hatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ini Ibnu Hatal. Ibnu Hatal ini dulu masuk Islam. Masuk Islam dengan budaknya. Ya. Tapi kemudian dia keluar lagi dari Islam dan membunuh budaknya yang masih Islam. Jadi termasuk yang diburu oleh Nabi, buronan. Dia kabur ke Mekah waktu itu. Nah, ketika Rasulullah masuk Mekah, ya, pada hari kemenangan atau pembebasan kota Mekah, ya, disampaikan informasi kepada Nabi, Rasulullah Ibnu Hatal ada tuh muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia sembunyi di astaril Ka'bah, pelindung-pelindung Ka'bah atau kain-kain Ka'bah. Ya. Apa kata Nabi? Uqtuluhu, bunuh dia. Ya. Sebagian ulama mengatakan ketika itu Nabi masuk Mekah bukan dalam kondisi ihram, ya, tapi ya karena keperluan itu, keperluan pembebasan kota Mekah. Nah, kalau udah niat ihram kan nggak boleh membunuh dan lain sebagainya. Hadis yang ke-113 dari Isa ibnu Ahmad, qala haddatsana Abdullah ibnu Wahab, dari Abdullah ibnu Wahab, dari Malik ibnu Anas, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah ta'amal fathi. Nah, ini keterangannya ada tambahannya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah amal fathi pada tahun di mana Mekah itu dibebaskan. Wa ala ra'sihi al-mighfaru, dan di kepala beliau yang mulia itu ada mighfar, ada helm, ada topi besi atau topi baja. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Ketika beliau di saat melepas baju topi besinya itu, datang seorang pada Nabi menginformasikan tentang Ibnu Hatal tadi, ya. Lalu Nabi kemudian mengatakan uqtuluhu, bunuhlah dia. Qala Ibnu Syihab menambahkan keterangan di sini, balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman, ya. Ini menegaskan apa yang tadi disampaikan, bahwasanya Ibnu Syihab mendapatkan keterangan
atau sampai kepada beliau satu keterangan ya atau riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu tidak sedang ihram. Ya, tahu ihram kan? Ihram itu ya niat untuk melakukan ibadah umroh misalkan. Ya, dan ihram itu ya harus dilakukan di tempatnya, di miqatnya. Ya. Dan kalau udah ihram berarti ihram itu kan sebenarnya apa? Dari kata haram. Dia mengharamkan apa yang diharamkan untuk dirinya. Ya, yang diharamkan bagi orang-orang yang melakukan ihram. Di hadis ini menegaskan dari hadis sebelumnya. Nah, itu tentang topi besi. Cuma 2 hadis. Ya, tapi cukup menggambarkan tentang topi besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rincian bagaimana bentuknya, bagaimana dan lain sebagainya. Ya, itu coba nanti bisa merujuk ke kitab Zadul Ma'ad. Ya. Zadul Ma'ad itu cukup rinci juga di sana. Baik, bab yang ke-17. Sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di sini bahasa Arabnya imamatun Nabi. Kalau sorban itu yang kita bayangkan apa? Yang dipakai di mana? Di sini ya. Ya. Berarti ini terjemahnya kurang pas. Kalau yang dipakai di kepala apa? Bahasa kitanya apa? Hah? Udag-udag. Hah? Udang. Oh, udang. Udang bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Oh, udang. Udang ya. Gue juga baru dengar ya, udang. Ya. Ya, tapi antara imamah dengan rida, ya kalau imamah itu yang dipakai di kepala. Kalau yang dipakai di pundak itu rida atau penutup. Dan Nabi juga memakai itu. Ya, Nabi memakai penutup bagian atas. Nabi juga memakai imam. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan gini, imamah atau sorban atau yang sering dipakai itu ya, apakah itu sunnah? Ya enggak? Karena kalau sekarang nih di sini dibahas tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai imamah. Imamah itu sorban yang dililitkan di kepala. Nah, apakah yang memakai imamah itu Nabi saja? Atau secara umum umat Islam saja? Enggak. Abu Jahal pun pakai itu. Ya. Abu Jahal pakai itu. Maksudnya orang-orang yang tidak beriman pun pakai itu. Sehingga sebagian mengatakan itu adalah tradisi budaya bangsa Arab waktu itu. Ya. Tapi Nabi tidak mungkin memakainya kecuali Nabi menyukainya. Dan kalau Nabi tidak menyukainya, pasti Nabi akan meninggalkannya. Kan beberapa kebiasaan bangsa Arab juga ada yang tidak diikuti oleh Nabi. Ya. Bahkan Nabi menyelisihinya, bahkan Nabi mengingkarinya. Ya, sehingga sebagian mengatakan itu bisa masuk kategori sunnah juga yang boleh dicontoh, boleh diikuti. Bahkan seiring berlakunya zaman, ya, imamah yang dipakai di kepala itu kemudian menjadi ciri khas, simbol khusus. Ya enggak? Walaupun sebenarnya bukan umat Islamnya sekarang yang pakai imamah kan? Orang apa? India, Hindu kan pakai juga itu. Ya. Ada model-modelnya gitu kan. Dan sebagainya. Ya.
Bahkan di dalam yang Buya baca, konon katanya para salatin, para khulafa, para pemimpin, para sultan dulu, terutama di kesultanan Turki Utsmani atau kekhilafahan Turki Utsmani, itu mereka wajib memakai itu, memakai imam. Dan imamahnya itu dibuat dari kain kafan yang seukuran untuk tubuhnya. Ada yang besar gitu kan? Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya khalifah ini, sultan ini, dia selalu ingat mati gitu. Jadi kalau dia mau memerintahkan apapun, mengeluarkan kebijakan apapun, ingat tuh di kepala ada kain kafan. Sehingga dia tidak akan sembarangan gitu, atau apalagi berbuat aniaya, berbuat zalim. Ya. Luar biasa, ya tujuannya bagus kan? Ya. Ada yang punya kain kafan di rumahnya? Hah? Kayaknya perlu kita punya kain kafan ya. Taruh di kamar, taruh di lemari, tiap buka lemari, tobat. Kalau lemari, astagfirullahaladzim. Hah? Mal bisa dahar orang. Ya paling tidak lamun urang mau teh teu ngaripuhkeun gitu kan. Geus boga kain kafana gitu. Ya, kalau kita mau contoh yang tadi ya bagus itu sebenarnya. Ya, dipakaikan di sini. Berapa meter begitu tuh ya? 10 meter cukup? Wah, 10 meter. Kan nanti di hadis ini disebutkan Nabi itu kadang melilitkan penuh, kadang sebagiannya dijuntaikan ke lehernya. Ada apa nih? Ada ekornya, ada buntutnya yang dijuntaikan ke bawah. Nah, itu terkait dengan inilah. Jadi apakah itu masuk kategori sunnah atau tidak? Yang jelas apapun yang dilakukan oleh Nabi, ketika kita contoh semuanya, ya tidak ada yang melarang kan? Sampai kemarin itu siapa? Abdullah ibnu Umar, si paling mencontoh Nabi. Sampai Nabi itu lewat di suatu tempat, kemudian merunduk karena ada ranting. Abdullah ibnu Umar pun lewat di situ, kemudian merunduk seperti merunduknya Nabi. Emang itu sunnah? Coba pertanyaannya, sunnah apa enggak? Ya, Nabi pernah lewat di tempat itu kemudian merunduk. Diikutinya sunnah atau tidak? Kan cuma Abdullah bin Umar aja mungkin yang mencontoh, yang lain mah enggak. Baik, hadis yang ke-114 dari Muhammad ibnu Bashar qala, beliau mengatakan dari Abdurrahman ibnu Mahdi, dari Hammad ibni Salamah, ya. Lalu dari jalur yang lain dari Mahmud ibnu Ghailan, dari Waqi', dari Hammad ibnu Salamah. Nah, ini nyambungnya sama ke Hammad ibnu Salamah. Jadi dalam hadis ini ada dua jalur periwayatan yang sama-sama nyambung ke Hammad ibnu Salamah oleh siapa? Oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dari Abu Zubair, dari Jabir ibn Abdullah qala, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Nah, ini hadisnya agak kontroversi. Ya, kan kontroversi apa sih? Bertolak belakangan dengan hadis yang sebelumnya. Nah, di hadis ini Jabir mengatakan, dakhala an-nabi Makkah yaumal fathi, Nabi ketika masuk Mekah di hari pembebasan Mekah, wa alaihi imamatun sauda, saat itu Nabi menggunakan imamah berwarna hitam. Ini gimana nih menggabungkan dua hadisnya ini? Tadi di hadis yang sebelumnya katanya Nabi pakai apa? Pakai topi besi. Ya, tapi sekarang kok di hadis yang ini Nabi memakai imamah warna hitam. Ya. Sebagian ulama mencoba untuk menggabungkan dua hadis ini, ya.
Yang pertama takwilnya atau al-jam'u baina hadainil haditsaini. Yang pertama, bisa jadi ketika itu Rasulullah memakai topi besi lalu dililit dengan sorban warna hitam oleh imamah warna hitam. Karena Nabi itu kadang pakai imamah itu, kadang pakai topi atau pecinya, kopiah gitu ya. Kadang imamah saja, full imamah aja, ya, dililitkan di sini. Kadang pakai peci dulu, baru kemudian dililitkan. Jadi apa yang dipakai sekarang itu ya memang Nabi pernah memakainya seperti itu. Nah, yang kedua, awalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah itu memakai topi besi. Tapi setelah kondisi aman, sudah tertaklukkan, kan di hadis sebelumnya juga dikatakan bahwasanya Nabi kemudian melepas topi besinya. Cuma tidak diriwayatkan setelah melepas itu pakai imamah. Tapi mungkin ketika Nabi melepas kemudian datang orang mengatakan informasi begini, ketika itu Rasulullah menggunakan imamah berwarna hitam. Sangat mungkin. Kenapa ya? Topi besi itu kan sebenarnya darurat hanya untuk ketika ketemu musuh saja, untuk hati-hati supaya tidak terkena serangan musuh, untuk melindungi. Jadi karena musuhnya sudah tidak ada, Mekahnya sudah takluk, maka Nabi kemudian melepasnya dan menggantinya dengan imamah yang berwarna hitam. Ya. Pelajaran berikutnya di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan imamah berwarna hitam. Tapi kata para ulama, sangat jarang Nabi itu menggunakan imamah berwarna hitam. Ya. Sangat jarang. Termasuk salah satunya dalam kondisi ini. Jadi Rasul itu tidak lazim, katanya disebutin gitu. Tidak lazim Rasulullah itu menggunakan imamah hitam. Apakah itu simbol? Wallahu a'lam. Mungkin simbol karena ini sedang perang gitu ya. Pakai imamahnya warna hitam. Hitam itu kan kesannya apa? Garang. apa kesannya itu gelap. Ya. Seringnya Rasulullah itu menggunakan warna putih, ya, atau warna-warna yang lain. Ya. Tapi kalau hitam itu jarang. Walaupun dalam kondisi yang lain pernah juga menggunakan warna hitam, tapi sangat-sangat jarang. Baik, lanjut hadis yang ke-115. Jadi di sini ada catatan bahwa Rasulullah itu sangat tidak lazim memakai sorban hitam, apalagi ketika menaklukkan Makkah waktu itu. Karena hampir tidak ada di antara sahabat yang menggunakan imamah warna hitam, hanya Rasul saja sendiri. Bahkan bendera yang Rasulullah pakai pun warnanya putih. Ya. Hadis yang ke-15 dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dari Musawir Al-Warraq, dari Ja'far Ibnu Amr Ibnu Huraith, dari ayahnya, qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-minbari wa alaihi imamatun sauda. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar dan beliau mengenakan imamah berwarna hitam. Hadis yang ke-116, ya, dengan riwayat yang berbeda tapi redaksinya sama, ya, bahwasanya saya melihat
maksudnya nyambungnya sama ke Amr ibn Hurais dari ayahnya juga, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah mengenakan imamah yang berwarna hitam. Hadis yang ke-117 dari Harun ibnu Ishaq al-Mahdani, dari Yahya bin Muhammad al-Madani, dari Abdul Aziz ibnu Muhammad, dari Ubaidillah ibnu Umar, dari Nafi ibnu Umar, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atamma sadala imamatahu baina katifaihi. Nah, ini riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza tamma, ketika beliau menggunakan imamah, sadala imamatahu, beliau menjuntaikan ujung imamahnya itu, ujung sorbannya itu, baina katifaihi, di antara dua pundaknya, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Qala Nafi wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika. Kata Nafi, Ibnu Umar itu juga mengikuti hal yang sama. Jadi Nafi ini itu maula Ibnu Umar, pembantunya Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar. Ibnu Umar si paling mencontoh Nabi tadi. Orang yang paling mencontoh banget ya, apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, sorbannya Nabi begitu pun ya diikutin. Ya. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim Ibnu Muhammadin wa Saliman yaf'alani dzalik. Dan saya juga melihat Al-Qasim Ibnu Muhammad dan Salim itu melakukan hal yang sama. Jadi memakai sorban, kemudian ujungnya dijuntaikan ke salah satu di antara kedua pundak. Jadi pakai sorban kayak begitu tuh ada riwayatnya ya. Ada sanadnya, Nabi juga pakainya begitu. Mungkin sebagian dari kita baru taunya sekarang. Oh, Nabi pakai sorbannya begitu ya. Makanya ada sanadnya tuh. Pakai sorban tuh ada sanadnya. Ya gak? Cuman apakah sahih bersambung atau tidak, wallahu a'lam. Ya, karena di wallahu alam itu Buya kurang begitu paham, takut salah ngomong. Yang jelas lihat dari hadis ini ya pasti ada runutannya, apalagi tadi Abdullah bin Umar yang nyontoh ya. Abdullah bin Umar itu ya, kalau misalkan lilitannya 10 akan diikuti lilitannya 10 gitu. Kalau garisnya itu silang-silang akan diikutin tuh silang-silang. Ya. Apalagi yang meriwayatkan ini pembantunya. Dia melihat begitu mirip banget, begitu mencontoh banget apa yang dilakukan oleh tuannya yaitu Abdullah bin Umar. Hadis yang ke-118 dari Yusuf ibnu Isa, dari Waqi', dari Abu Sulaiman yaitu Abdurrahman ibnu Ghasil, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi isabatun dasma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau mengenakan isabah. Ya, isabah itu sama sorban juga yang dililitkan juga, imamah juga. Ya, sadma artinya adalah hitam. Berwarna hitam. Nah, itu hadis-hadis terkait dengan imamah atau sorbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sorban dalam artian imamah yang dililitkan di kepala. Kalau kita mah sorban tuh disampaikan dia, itu yang mungkin bahasa kitanya sorban. Tapi ketika menerjemahkan imamah sorban ke bentuk itu, ya itu kurang tepat. Baik, terakhir
Akhir ya.